Perencanaan Produksi Massal. Kelompok Ihsan Faizal, Fadli Maulana, Anissa Likautsar, Zahra Zalika. Pengertian produksi massal. Produksi massal adalah nama yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Walau harganya yang murah, tidak berarti dengan kualitas rendah. Sebaliknya, diproduksinya barang dalam jumlah yang besar telah distandar. Pertama, adanya standar yang jelas dalam proses produksi. Kedua, memiliki mesin yang bisa memproduksi secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. Ketiga, semua alur produksi bisa berjalan seimbang. Keempat, dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. Keuntungan dan kerugian produksi massal. Keuntungan produksi massal. Pertama, akurasi dan otomatisasi tinggi. Kedua, kurang biaya tenaga kerja. Ketiga, tingkat produksi cepat. Keempat, biaya per unit murah. Kerugian produksi massal. Pertama, sumber daya yang terbuang jika ada kesalahan pada mesin atau kesalahan desain produk. Kedua, tidak ada jaminan produk akan seluruhnya terjual. Ketiga, ada biaya bahan baku tambahan untuk merancang desain produk. Keempat, kurang beragam. Kelima, memerlukan banyak investasi untuk membeli mesin. Manfaat dan contoh produksi massal. A. Manfaat produksi massal. Pertama, proses produksi yang efektif juga efisien. Kedua, kecepatan produksi. Ketiga, tak terlalu banyak membutuhkan sumber daya manusia. Keempat, tidak memerlukan proses pengawasan yang ketat. Kelima, minimal risiko kesalahan produksi. Contoh produksi massal. Pertama, produksi massal otomotif dan kendaraan, salah satunya PT Ester Daihatsu. Kedua, produksi massal makanan kaleng, salah satunya diproduksi oleh PT Bahtera Wiraniaga Internusa. Ketiga, produksi massal perangkat elektronik, salah satunya Samsung. Keempat, produksi massal pakaian, salah satunya dari brand Han. Kelima, produksi massal perabotan rumah, salah satunya dari brand Tupperware. Penerapan produksi massal. Perusahaan yang ingin bertahan di era kompetisi yang sengit harus mempunyai produk berkualitas dengan harga yang bersaing. Hal ini disebut economic scale atau skala ekonomi. Semakin baik perusahaan menciptakan produk dengan skala ekonomis, semakin kuat bersaing di pasaran. Untuk mendapat harga yang baik, perusahaan biasanya menekan biaya produksi dengan cara: pertama, mengurangi biaya bahan baku dengan membeli bahan baku dengan jumlah besar untuk mendapatkan potongan harga. Kedua, membeli mesin-mesin yang lebih canggih dengan tingkat efisiensi tinggi. Ketiga, menambah kapasitas produksi. Dalam melakukan kegiatan produksi dan operasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara: pertama, mengurangi biaya produksi. Kedua, meningkatkan mutu atau kualitas produk. Ketiga, segera merespon permintaan. Keempat, memungkinkan inovasi produk. Kelima, mempercepat produksi produk. Keenam, rancangan produksi. Perencanaan produksi massal. Perencanaan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan periode dan waktu yang direncanakan. Perencanaan produksi adalah perencanaan dan pengorganisasian mengenai pekerja, bahan, mesin, dan peralatan serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang dengan suatu metode tertentu sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dalam penyusunan proses produksi massal harus memperhatikan: pertama, karakter produk itu sendiri. Kedua, tingkat kesulitan produk itu sendiri. Ketiga, banyaknya permintaan. Keempat, komponen dan bahan yang harus disiapkan. Kelima, tata cara urutan pengerjaan produk, pembagian kerja, dan lamanya pekerjaan. Keenam, biaya produksi yang diperlukan. Perencanaan produksi memiliki tujuan sebagai langkah awal untuk menentukan aktivitas produksi dan sebagai masukan rencana sumber daya. Tahap perencanaan produksi massal. Pertama, tahap desain awal. Pada tahap ini, suatu perusahaan sudah menentukan desain awal produk yang berupa desain spesifikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk yang dibuat nantinya. Kedua, tahap desain produk. Pada tahap ini, perusahaan sudah dapat menentukan desain dari suatu produk yang dapat berupa gambaran dari produk tersebut seperti bentuk, warna,
ukuran, dan lainnya dengan tepat. Ketiga, tahap cara pembuatan. Pada tahapan ini merupakan tahapan di mana perusahaan harus menentukan urutan proses pembuatan suatu barang, tempat untuk bekerja yang tepat, dan segala macam peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang tersebut. Keempat, tahap pembuatan. Pada tahap ini, perusahaan mulai memproduksi barang yang diinginkan dan memodifikasi lebih lanjut barang yang sedang dibuat tersebut. Proses pembuatan barang harus disesuaikan dengan desain, memiliki kualitas yang terbaik, dan peralatan mesin yang tersedia. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.